Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahwat Julia dari kelas 11 IPS 2. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai router OS. Di sini kita masih akan menjelajahi dunia mikrotik ya teman-teman. Nah, pada bab 2 ini terdapat beberapa pembahasan, yaitu yang pertama router OS dan router board, yang kedua router OS fitur, yang ketiga name, type, dan arsitektur. Nah, masuk ke materi yang pertama, yaitu router OS dan router board. Pengertian router OS seperti yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya, mikrotik memiliki dua jenis, yaitu software dan hardware. Untuk software bentuknya adalah router OS operating system, sedangkan hardware-nya disebut router board. Nah, router OS adalah sistem operasi berbasis operating system atau OS seperti Windows, Linux Server, virtualisasi, misalnya VMware, VirtualBox, dan PNet Lab. Berikut ini adalah tampilan terminal PNet Lab atau terminal mikrotik yang bisa digunakan. Router OS dapat diinstal di PC atau sebagai virtual machine, sama seperti kita menginstal server di VirtualBox atau VMware. Router OS merupakan standalone operating system berbasis Linux kernel versi 3.3.5. Alasan router OS diinstal di PC: jika router OS diinstal di PC, kita bisa melakukan kustomisasi hardware seperti menentukan prosesor, menentukan RAM, menentukan hard disk. Selain itu, jika terjadi kerusakan akibat misalnya petir, kita hanya perlu mengganti bagian yang rusak saja. Contohnya line card, bukan seluruh perangkat. Sedangkan pada router board, jika rusak karena petir, maka seluruh perangkat harus diganti. Nah, fitur-fitur tertentu juga lebih baik dijalankan di router OS atau software yang diinstal di PC atau server, tergantung kebutuhan dan prinsip masing-masing pengguna. Nah, sekarang sebelum kita lanjut, ayo kita coba menelusuri bersama di Google untuk mengenal lebih jauh tentang jenis-jenis router OS mikrotik. Nah, di sini teman-teman bisa mengetik di kolom pencarian, yaitu jenis-jenis router OS mikrotik X86 bit. Nah, di sini jenis-jenis mikrotik X86 bit. Nah, di sini kita cari juga mikrotik Dinara. Nah, di sini bentuk-bentuk mikrotik Dinara ya. Ini kita cari juga yang Anito. Nah, di sini contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, yang terakhir kita mikrotik Max. Nah, di sini berikut contoh-contoh mikrotik Max. Nah, kalian bisa lihat gambar-gambar dan bentuknya di sana supaya lebih paham seperti apa tampilan dari masing-masing versi router OS. Nah, setelah memahami router OS, sekarang kita bahas tentang router board. Nah, router board merupakan perangkat fisik atau hardware yang di dalamnya terdapat sistem operasi router OS. Jadi singkatnya router board sama dengan hardware, router OS sama dengan sistem operasinya. Nah, router board menjalankan fitur seperti switching, routing, dan fitur mikrotik lainnya. Fitur tersebut bisa tergabung dalam satu perangkat router board atau bisa berdasarkan kategorinya, misalnya wireless A, wireless B, dan sebagainya. Perbedaannya dengan router OS yang diinstal di PC, router OS atau software bisa dikustomisasi CPU, RAM, ROG, dan lain-lain. Router board atau hardware sudah default tidak bisa diganti komponennya. Router board juga tersedia mulai dari low end hingga high end router. Jadi router board dibuat untuk menjalankan router OS secara langsung di dalam perangkat PC. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu fitur-fitur router OS. Banyak orang yang mengira mikrotik hanya berfungsi sebagai router, padahal mikrotik memiliki banyak fitur dan manfaat penting. Berikut beberapa fitur utama yang dimiliki oleh router OS. Yang pertama, wireless network support. Router OS mendukung wireless network bagi indoor maupun outdoor dengan standar ABGN-AC wireless. Contoh perangkat indoor, cap wireless mikrotik. Contoh perangkat outdoor, point to point atau point to multi point. Point to point mikrotik SG, LHG, AC, dan lain-lain. Point to multi point mikrotik Mantoblock, Omnitic, dan lain-lain. Yang kedua, routing. Router OS memiliki fitur dynamic routing, static routing. Keduanya sudah mendukung IPv4 dan IPv6. Yang ketiga, firewall dan NAT. Firewall berfungsi untuk melindungi jaringan agar aman dari serangan, dapat memblokir website tertentu, dapat mencegah serangan internal, bisa juga membatasi akses ke sosial media atau aplikasi tertentu. Sedangkan NAT, Network Address Translation, digunakan untuk menerjemah IP private dan ke IP public dan sebaliknya. Yang keempat, KISS, Quality of Service. KOS digunakan untuk bandwidth management, yaitu mengatur pembagian kecepatan jaringan agar lebih stabil dan merata antar pengguna. Yang kelima, point to point tunneling. Mikrotik juga mendukung tunneling seperti PPTP, PPOE, SSTP, OpenVPN, biasanya digunakan untuk remote server dari jarak jauh. Yang keenam, user management. Mikrotik menyediakan berbagai fitur manajemen pengguna seperti DHCP server, memberikan IP otomatis kepada klien, web proxy, caching, dan pengaturan akses web. Yang ketiga, hotspot, memberikan portal login atau user dan password kepada klien. Yang keempat, radiasi sistem manajemen user terputus. Nah, yang ketujuh, router OS juga menyediakan tools tambahan untuk monitoring dan pengujian jaringan seperti bandwidth test, torch, netwatch, MRTG. Semuanya ini berguna untuk melihat perform dan penguji jaringan. Nah, kesimpulan fitur dapat disimpulkan bahwa mikrotik adalah router yang menghubungkan satu jaringan dengan jaringan lain dengan fitur-fitur lengkap yang bisa dijalankan dalam satu perangkat atau dibagi ke perangkat lain agar beban kerja lebih efisien. Lanjut materi yang terakhir, yaitu name, type, dan arsitektur router board. Nah, yang pertama, penamaan router board. Router board memiliki tiga kategorian nama utama. Yang pertama, simbol nama. Yang kedua, word atau kata. Yang ketiga, exceptional naming. Yang pertama, simbol nama. Contoh RB433. RB yaitu router board. Yang keempat, seri atau kelas router board. Nah, yang tiga pertama, jumlah port Ethernet. Tiga terakhir, jumlah salt mini PCI atau wireless. Yang kedua, word atau kata. Contoh nama router board: NNIT, Grove, SXTSG, LHG, Dyndisk, CHAP, Warp, Hub, Hex. Nah, yang ketiga, exceptional naming. Kategori ini digunakan untuk router board dengan lebih dari 9 port Ethernet. Contohnya RB600, RB800, RB1000, RB1100, dan lain-lain. Nah, type router board. Setiap perangkat router board memiliki kode type di belakang namanya. Contoh RB952UI-5A C2ND
strip TC. Penjelasan RB router port 9 seri 900 5 jumlah port Ethernet 2 jumlah wireless interface UI fitur port 5AC2ND support wireless 5 GB dan 2,4 GB dual band TC jenis casing. Kode tambahan U support port USB, G support gigabit port. Untuk mengetahui arti port ikuti lengkap silakan kunjungi situs resmi Mikrotik. Nah, arsitektur router port sama seperti PC, router port juga memiliki arsitektur profesor di antaranya x86, x64, MIPSB, SMIP, style, TPC, ARM, contohnya CRS1 atau CRS2. Arsitektur MPSB, hub ini arsitektur SMIPIS. Setiap arsitektur memiliki kinerja profesor dan dukungan OS berbeda-beda. Jadi software router OS yang digunakan juga akan berbeda tergantung arsitekturnya. Untuk melihat data lengkap arsitekturnya dan dukungannya bisa kunjungi website www.mikrotik.com atau download. Nah, cukup di sini pembahasan pada bab 2 kali ini, yaitu tentang router OS dan router port, fitur-fitur Mikrotik, name type dan arsitektur router port. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.